Mind mapping kita kali ini terkait rencana perawatan penyakit periodontal yang dibagi menjadi dua subtopik, yaitu yang pertama, persiapan pada inisial fase terapi dengan beberapa learning point, yaitu tentang inisial fase terapi, lalu evaluasi periodontal, perencanaan perawatan, dan edukasi kepada pasien. Untuk subtopik kedua, kita akan membahas mengenai pengenalan instrumen dan prinsip ergonomi di bidang periodonsia dengan beberapa learning point. Yang pertama, instrumen periodonsia, dilanjutkan dengan prinsip ergonomi serta pelatihan keterampilan dalam penggunaan instrumen periodonsia. Untuk learning point yang pertama, kita akan membahas terkait persiapan pada inisial fase terapi. Macam-macam fase terapi pada Departemen Periodonsia untuk terapi periodontal terdiri dari 5 fase, yaitu emergency fase, non-surgical fase, maintenance fase, surgical fase, dan restoratif fase. Pada session kali ini, kita akan membahas terkait inisial fase terapi atau terapi fase 1. Terapi fase 1 disebut juga sebagai non-surgical fase atau fase etiotropik, yang artinya adalah suatu fase yang digunakan untuk menghilangkan etiologi dari suatu penyakit. Adapun tujuan dari terapi fase 1 atau fase inisial ini adalah yang pertama, mengurangi atau menghilangkan peradangan pada gingiva, yang kedua, menghilangkan pocket periodontal yang dihasilkan oleh pembengkakan dari gingiva yang mengalami peradangan. Yang ketiga, meningkatkan penyembuhan setelah operasi periodontal. Dan yang keempat, untuk mengeliminasi peradangan dan pengendalian plak. Untuk macam-macam dari terapi fase 1 diantaranya, yang pertama, memberikan edukasi kepada pasien dan instruksi terkait kebersihan mulut atau yang biasa teman-teman dengar seperti DHE KIE. Yang kedua, melakukan pengangkatan kalkulus supragingiva secara menyeluruh. Yang ketiga, melakukan koreksi atau penggantian restorasi yang tidak pas dan perangkat prostetik lainnya. Yang keempat, melakukan restorasi resi karies. Yang kelima, pergerakan gigi secara ortodontik. Yang keenam, perawatan area infeksi makanan atau food infection. Yang ketujuh, perawatan trauma oklusal atau TFO. Yang kedelapan, pencabutan gigi yang tidak ada harapan lagi atau ekstraksi gigi dengan prognosis yang hopeless. Dan yang terakhir, penggunaan agen antimikroba termasuk pengambilan sampel plak ataupun biofilm yang diperlukan dan pengujian sensitivitasnya. Setelah melakukan evaluasi fase 1, di sini perlu dilakukan evaluasi pada jaringan periodontalnya, yaitu rechecking kondisi periodontal pasca perawatan fase 1. Ketika kita melakukan rechecking pada kondisi periodontal, hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya yang pertama, penilaian terhadap kondisi kesehatan jaringan periodontal terkait pemeriksaan kesehatan gigi, pemetaan terhadap ada tidaknya karies, dan pengukuran kedalaman saku atau pocket periodontal. Nah, di sini biasanya teman-teman bisa melakukan pengecekan atau evaluasi pasca treatment pada fase 1 tentang kedalaman pocket, inflamasi gingiva, OHIS pasien, dan keadaan plak serta kalkulus serta ada tidaknya karies pada seluruh gigi-gigi dari pasien.